untuk bagi Bapak Ibu yang masih mau nanya-nanya di chat, nanti akan kita jawab semua di akhir sesi ya Bapak dan Ibu ya. Kita ikuti dulu saja sesinya. Nanti akan kita kasih rekaman, dan rekaman ini juga sudah ada di Zoom, di YouTube ya Bapak dan Ibu ya, di @prive_indonesia. Oke, baik. Kalau gitu Bapak dan Ibu masih semangat ya? Apa tambah semangat? Pasti tambah semangat Bapak dan Ibu ya, setelah tahu bahwa paradigma orang-orang sukses itu sebenarnya mudah kita lakukan ya Bapak dan Ibu ya. Selama ini kita pikirkan ternyata salah semua. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita langsung lanjut aja untuk blow training session. Akan saya berikan kepada Bapak Stefanus Lim. Beri sambutan yang meriah buat Bapak Steven. Silakan Pak Steven, waktu dan tempat. Salam sehat, cantik dan kaya. Terima kasih kepada Bapak Andreas yang ganteng Terima yang kasih sudah menjadi Steven. host, yang semangatnya selalu mantap. Dan Menyala-nyala Pak ya. kita juga luar biasa, barusan telah belajar daripada Dr. Subi, dan kebetulan beliau adalah CEO daripada perusahaan Prive International atau Prive Indonesia. Nah, kita jadi banyak belajar dari beliau mengenai how to-nya, dari zero sampai kita menjalankannya. Nah, yuk kita sama-sama sekarang belajar bersama, sharing mengenai how to blow. Ya, kita prepare dulu materinya sebentar. Ya, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu materinya, kebetulan saya juga punya background 20 tahun berada di bidang kesehatan, dan kita juga pernah belajar di Beijing, di China, itu mengenai acupressure. Jadi kita punya pengalaman sedikit yang mau diberikan kepada teman-teman untuk mengenai how to atau caranya ngeblow. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu dulu gelombang terahertz itu boleh dikatakan kita suka memakai alat, kita suka mendengar bahwa itu radiasinya super rendah, dan boleh dikatakan ketika di blow ke dalam tubuh kita, gelombang frekuensinya itu sama dengan frekuensi sel tubuh manusia atau getarannya sama. Sehingga ketika sama, itu bagus sekali untuk membangkitkan sel inert atau boleh dikatakan untuk meregenerasi sel. Nah, itu bagus sekali. Nah, yuk kita sama-sama memulai. Apa aja sih hal yang perlu diperhatikan sebelum kita lakukan ngeblow? Kita harus berhati-hati, terutama kepada orang yang kondisinya sedang hamil, karena nanti kalau salah blow, nah ini kebetulan saya juga ada alatnya, kalau salah blow nanti takutnya brojol gitu ya bahasanya, atau tahu-tahu lahir duluan gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati kepada yang sedang dalam kondisi hamil, lalu menstruasi. Tapi saya punya pengalaman unik untuk menstruasi. Kalau yang berapa bulan tidak mens, itu ketika di blow jadi mens gitu ya. Nah, tapi kita tetap perlu berhati-hati kepada orang yang menstruasi. Takutnya kalau yang udah lancar nanti malah tambah lancar begitu ya. Lalu kemudian eh, yang ada luka juga kita perlu berhati-hati, karena luka itu ada gangren, lalu di dalamnya ada darah begitu ya. Karena terahertz atau gelombang kita itu, pembuluh darah itu ketika ditembak itu kita untuk melancarkan. Nah, jadi tambah lancar nanti lukanya. Jadi kita perlu berhati-hati di situ. Lalu juga yang ada implan, ring, lalu yang mengandung besi, titanium, platinum, dan lain-lain gitu ya. Kita perlu hati-hati juga. Juga yang patah tulang, juga ada yang pasang ring di jantung, kita perlu berhati-hati juga. Juga ada infeksi yang bernanah, kita perlu berhati-hati. Mungkin kita bicara dulu dengan para dokter, terutama Pak Dokter Subi sebagai CEO. Juga yang ada penyakit jantung bawaan, kita perlu berhati-hati. Nah, tapi untuk penyumbatan itu kita bagus sekali, karena kita udah puji Tuhan melalui terahertz atau Iteracare, kita sudah banyak membantu banyak orang yang stroke, terutama stroke penyumbatan. Nah, kita juga perlu hati-hati apabila
eh, habis operasi kita perlu 1-2 bulan dulu untuk menggunakan terahertz. Nah, itu kira-kira yang kita perlu berhati-hati di situ. Oke, kita lanjutkan. Next. Bapak Ibu sekalian, hari ini penelitian dunia luar biasa sekali mengenai terahertz, terutama di Amerika, Jepang, dan China. Dan kita punya profesor di PRIVE itu, Profesor Yang Wenjun, yang salah satunya mengepalai daripada penelitian terahertz di China. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi bagaimana penggunaan alat terahertz apabila ditembakkan ke dalam air? Molekulnya akan berubah. Jadi kita sebelum terapi gelombang terahertz, baik pakai blow ataupun alat ground, ditembakkan ke air untuk diminum dulu supaya kita tidak dehydrate atau dehidrasi. 3-5 menit ketika ditembakkan. Saya akan memberikan info sedikit mengenai kenapa sih, tunggu dulu. Kenapa sih kok boleh dikatakan ketika ditembakkan kita harus minum airnya dulu? Airnya saja itu ketika kita minum 3-4 hari rutin pagi siang malam 2 liter, itu bagus sekali untuk apa? Darah tinggi, kolesterol, asam urat, itu udah bagus. Apalagi kalau ditambah di blow lagi, luar biasa sekali. Oleh karena itu alangkah baiknya kita sebelum dan sesudah supaya kita tidak dehydrate, karena gelombang terahertz juga ada panasnya, jadi kita alangkah baiknya minum air terahertz dulu. Nah, ketika ditembakkan pakai gelombang 3-5 menit, gelombang terahertz atau alat ITERA-CARE kita yang luar biasa, itu molekul air itu akan berubah. Dan molekul air itu akan berubah karena kenapa? Karena ditembakkan oleh gelombang terahertz. Sehingga air itu akan lebih ringan. Molekulnya berubah, akan lebih ringan. Dan air itu ketika diminum tidak berat. Lalu kemudian penyerapannya jadi tinggi dan ternyata antioksidannya maksimal. Jadi kita bisa detoksifikasi ketika kita minum air terahertz. Nah, oleh karena itu bagus sekali untuk membantu kita yang untuk detox maupun boleh dikatakan yang badan kita banyak racun. Nah, itu manfaat daripada air terahertz karena molekulnya berubah. Makanya sekarang ini boleh dikatakan ada penelitian, air terahertz dan lain sebagainya. Kita tidak perlu pusing karena dengan membeli alat kita ternyata ditembakkan kepada air itu bisa merubah menjadi air terahertz. Molekulnya berubah menjadi ringan sekali dan licin airnya sehingga tidak berat. Jadi tidak menyebabkan air yang berat bikin kembung begitu ya. Nah, saya terangkan ini dulu karena ini powerful loh ketika dicoba begitu karena kita udah banyak mencobanya dan kebetulan pasien kita udah 1.000 orang selama saya di ITERA atau di PRIVE. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, di China mengenal namanya boleh dikatakan ada di depan dan di belakang, itu garis lurus. Itu kita sebelum ngeblow, alangkah baiknya kita boleh dikatakan menembak dulu sebelum titik AC, atau kalau di akupuntur itu AC itu titik sakitnya, kita perlu dulu menembak titik meridiannya dulu atau titik arterinya dulu, atau di titik sumsum tulang belakang. Nah, mungkin bisa di garis lurus sampai ke bawah sampai tulang ekor. Dari ubun-ubun atau titik tantien kalau bahasa di China-nya atau di sini ya. Nah, titiknya. Lalu kemudian ditembakkan ke bawah. Tapi untuk orang darah tinggi yang punya penyakit darah tinggi, alangkah baiknya 1 minggu pertama itu sampai diseimbangkan dulu di blow-nya, baru ke atas, begitu ya. Nah, lalu bagian depan juga sama, dari leher sampai ke bawah atau pusar bawah, begitu ya. Nah, itu pusat daripada energi. Nah, ketika kita belajar energi, begitu ya. Nah, itu ada tenaga dalam kayak film Yoko dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu memang benar gitu ya. Karena ada titik meridian dan kebetulan di Swiss sana itu ada penelitiannya untuk perputaran energi atau jalur energi di titik arteri utama kita. Itu warnanya agak-agak pink merah. Ada penelitiannya. Nanti mungkin
lanjutan lah ya. Kita belajar titik energi atau chi itu ada atau i itu ada nggak, gitu ya. Oke, next. Nah, di sini itu ada titik-titiknya. Akupunturnya yang memang biasa kalau kita refleksi juga di kaki gitu ya. Nah, di telapak tangan, terus ubun-ubun atau tantien kita gitu ya. Nah, di sini kita melihat ketika kita tembakan dulu, nah itu ditembak di telapak tangan, lalu telapak kaki dan ubun-ubun. Cuma memang kalau di ubun-ubun mungkin belakangan ya. Jadi kalau bagi yang kita mengidap tekanan darah tinggi karena tekanannya tinggi, jadi dinormalisasi dulu. Oke, next. Nah, ini titik limfatik Bapak Ibu sekalian dari leher, tiak, lipatan tangan, lipatan paha, lipatan lutut gitu ya. Jadi perlu ditembakkan dulu kalau kita ada waktunya. Nah, apabila kita lagi presentasi ke umum, kalau memang waktu kita sempit, banyak yang ngantri untuk di blow, saya biasanya titik ase langsung saja dulu. Nah, karena banyak juga yang merasakan manfaatnya ketika titik asenya. Itulah kehebatan produk Prive. Nah, masih terdengar bahasanya, kadang agak nge-lag sedikit ya. Nah, jadi titik limfatik itu perlu untuk kita kalau punya waktu yang agak panjang, itu kita tembakkan titik limfatiknya. Jadi ada titik 5 titik limfatik itu perlu ditembak di lipatan-lipatan ya. Bapak Ibu sekalian, nanti Anda tinggal melihat ini di mana titik-titiknya. Oke? Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa alat kita, salah satunya yang paling murah atau boleh dikatakan edisi, boleh dikatakan biasanya, yaitu namanya klasik. Nah, ini yang banyak banget orang yang beli, ini alat klasik. Wattnya juga cukup rendah, lebih rendah daripada hair dryer, Bapak Ibu sekalian, karena kalau speed 1 itu cuma 300-an watt, speed 2-nya 400, speed 3-nya 600. Kenapa kita pakai speed 3? Karena kalau kita lagi demo, Bapak Ibu sekalian, kita kan suruh orang buka baju kan malu gitu ya. Jadinya pakai baju, tetap pakai baju biar tembus Bapak Ibu sekalian. Jadi kita perlu pakai speed 3 di jarak senti. Begitu ya. Nah, tapi alangkah baiknya seperti trainer kita Pak Lauren dan banyak trainer lainnya itu kalau laki-laki ya sesama laki-laki ya buka baju. Tapi kalau ada di kantor Makassar itu biasanya apa namanya ada cewek ada cowok yang menjadi apa terapis blowernya begitu ya. Nah, jadi karena terahertz ketika dimasukkan tanpa media penghalang itu efektivitinya nyaris 90% lah masuknya begitu ya. Nah, lalu kemudian tunggu dulu. Nya juga ada, lalu kemudian pemakaiannya ya alangkah baiknya biar awet gitu ya. Ya maksimum 45 menit sampai 1 jam ya. Nah, lalu penggunaannya simple sekali, bisa dipakai di rumah, bisa di keluarga. Ada orang bertanya, "Pak, waduh, saya oh, kalau saya kadang-kadang sendiri ngeblownya di belakang, taruh aja kalau mau di pinggang, pakai bantal, di kasur, tinggal di blow begitu ya. Nah, itu enak sekali. Jadi bisa digunakan dimanapun gitu, everywhere, dimanapun lah. Saya kadang bawa kemana-mana, naik pesawat saya bisa ngeblow begitu ya. Nah, karena enak sekali, saya udah kecanduan dengan alat air paket. Lalu di sini juga tidak ada pengaturan dinginnya dan kita garansi 1 years 1 tahun begitu ya. Terus masa pakainya lama ya. Kalau harga 4 jam begitu ya, wah bisa dipakai 2-3 ribu jam lebih gitu ya. Nah, jadi lama gitu ya. Oke, next. Lalu kemudian ada yang premium. Nah, premium itu wattnya juga cukup kecil, 254 watt. Nah, angka 400-500 watt ketika speed 2 gitu ya, 400 wattan. Nah, jadi di sini gelombangnya itu lebih tajam. Nah, jadi lebih smooth sehingga kalau kita memakai premium itu banyak orang mengatakan, aduh Pak, enak banget rasanya karena lebih apa glownya itu lebih tembus menurut mereka begitu ya. Itu lebih bagus bagi Anda yang memang berminat membeli atau sudah pakai alatnya bisa mencoba premium itu, wah enak banget rasanya gitu. Tapi
apakah ada yang menggunakan klasik sembuh? Oh, banyak sekali. Kita juga 3 bulan, tahu-tahu sembuh juga. Tapi ingat, pakainya tiap hari. Lah sakitnya pengen cepat sembuh, padahal udah menahun. Yang namanya cancer, bahkan dokter pun kadang-kadang sudah, aduh kebingungan gitu ya. Lah kita pengen, wah sekali pakai sembuh, ya nggak begitu. Pagi, siang, malam begitu ya. Juga airnya jangan lupa diminum ya, air terahertsnya. Begitu ya, itu kesaksian daripada teman kita yang ada di Yogyakarta dan dia punya pabrik patung, begitu ya. Nah, di sini kita melihat pemakaiannya nonstop bisa 1 jam juga. Jadi diistirahatkan 15 menit biar awet, setengah jam, nanti pakai lagi. Nah, lagi ya istirahat 10 menit gitu ya sambil ngobrol-ngobrol gitu pakai lagi begitu ya. Nah, gitu ya. Sama garansinya 1 tahun, cuma masa pakainya lebih lama, begitu ya. Oke, next. Nah, di sini namanya juga pro ya. Pro itu boleh profesional ya, pro gitu ya. Dan pemakaiannya itu untuk apa? Keluarga besar, profesional, terapis-terapis, dokter-dokter gitu ya. Alangkah baiknya menggunakan alat ini. Ya, namanya juga beda ya. Harga juga beda. Yang namanya pakai peluk gitu, der der der, sama duar gitu lain ya. Nah, pro itu bisa duar gitu ya. Jadi kayak modal begitu ya. Nah, itu gambaran. Memang saya menganjurkan pakai yang pro begitu ya. Karena kenapa? Oh, beda banget lah rasanya. Nanti bisa dirasakan sendiri ketika didemokan. Nah, ini wattnya memang agak besar sedikit, 600 watt, lalu sampai 1000 watt, kurang lebih seperti itu. Oh, mirip dryer salon juga sebegitu, sama kebetulan apa saya pernah punya salon, jadi tahu watt-wattnya gitu ya. Nah, pemakaiannya bisa nonstop 2-3 jam begitu ya. Bisa buat berapa orang, bahkan sampai 4 jam juga bisa. Nah, biar awet ya memang 3 jam diistirahatkan dulu kurang lebih 15 menit sampai setengah jam. Itu biar awet. Ya perlu jangan sampai dibegitukan langsung tapi dilipat sedikit supaya menjaga kabel dan getarannya dari goyang-goyang begitu ya. Nah, tapi di sini ada suatu perbedaan, ada yang namanya di Pro ini gelombang sejuk. Nah, kalau di Malaysia gelombang sejuk gitu ya. Nah, itu bagus untuk yang luka-luka juga bagus. Nah, ini perbedaannya yang Pro dengan yang biasa begitu ya. Nah, dan ini masa pakainya pastilah lebih tinggi juga ya berapa kalinya ya, karena harga tidak membodohi. Oke, next. Nah, ini yang terbaru, yaitu Premium Plus. Mana bahwa ini alat yang pintar, karena tiap 2-3 menit dia ada indikatornya, dia bisa bunyi, lalu pemakaian sudah mendekati 1 jam, dia bunyi karena untuk diistirahatkan dulu. Dan ini alat sudah pintar, barangkali kita kelupaan, jadi ada bunyi nit, 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 begitu ya. Nah, kalau misalkan per titik itu kita blow. Bapak Ibu sekalian, ada orang bertanya kepada saya, Pak, apakah ini pengalaman saya pribadi, kalau saya nembak, contoh ada penyumbatan saraf kejepit, bagaimana ketika di blow-nya, saya biasanya per titik itu tidak cuma lewat saja. Kenapa? Saya 2 menit per titik. Itu ternyata, tapi jarak ya, jangan lupa ya, jangan terlalu dekat. Kurang lebih 15 cm atau 20 cm. Itu pakai yang nomor kecil saja, itu ternyata wah enak. Karena kenapa? Saraf yang kejepit atau otot yang kaku atau yang frozen shoulder itu longgar dan lega. Itu 2-3 menit di blow begitu ya. Nah, tapi orangnya udah agak begitu dikit ya dikurangi agak jauh sedikit gitu ya. Nah, biasanya saya menggunakan tangan kita, triknya ini panasnya sebagaimana untuk mengukur tangannya, untuk mengukur panasnya begitu ya. Jadi ketika di blow, nah kayak begini contoh. Jadi kita juga tahu ya, sekali-kali tangan kita begini, panasnya sebegini. Supaya apa? Supaya jangan terlalu menusuk begitu ya panasnya. Nah, begitu kira-kira. Jaraknya yang pas berapa? Saya biasanya menggunakan 15 sampai 20 cm.
Biasanya seperti itu, cuma agak lama saya pakainya per titik begitu ya. Karena biar weng 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 sekali-kali iya. Kalau untuk meridian oke, tapi kalau untuk beberapa titik asenya alangkah baiknya lebih lama sedikit. Cuman jangan sampai menusuk panasnya, begitu ya. Oke. Nah, di sini next. Oke, yuk kita lihat lagi hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh next. Nah, pegang kabel bersamaan untuk menghindari kerusakan, gitu ya. Hal yang harus dilakukan ya saya biasanya begini ya, supaya getarannya ya lebih awet sih, supaya lebih awet begitu ya. Nah, lalu kemudian lakukan terapi setelah mandi. Tunggu hingga tubuh mencapai suhunya normal, begitu ya. Terus minum air sebelum dan sesudah diterapi untuk menghindari dehidrasi karena kan panas ya. Jadi kita perlu yang namanya minum air. Alangkah baiknya airnya di blow dulu ya. Lalu kemudian titik dasar disarankan diterapi lebih dahulu 10 titik meridian begitu ya. Di belakangnya sumsum tulang dan depannya gitu ya. Itu perlu juga diterapi. Tapi kalau gimana Pak? Kalau waktunya sempit atau waktunya nggak ada, saya biasanya menggunakan paling titik telapak tangan dan telapak kaki, lalu kemudian langsung ke titik ase. Titik ase, apa sih ase? Titik yang masalah. Karena banyak titiknya, ada liecie, ada sanlicie, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita langsung belajar ke titik ase atau titik yang masalah dulu. Jadi waktunya bisa sampai 10 orang nih, bagaimana triknya? Begitu ya, itu yang saya lakukan. Begitu ya. Nah, pengalaman saya ngeblow karena sehari ngeblow 5-10 orang begitu ya. Nah, oke. Lalu titik dasar yang disarankan terlebih dahulu kalau kita udah punya ya memang harus di semua titik dulu sehingga kita bisa mengaktifkan sel induk atau sel inner dari dalam sumsum tulang kita begitu ya. Jadi lebih optimal penyembuhannya. Nah, karena kenapa? Karena Chinese medicine menggunakan yin yang wusing, keseimbangan 5 unsur paru, ginjal, hati, jantung. Karena itu ketika sirkulasinya oleh titik meridian kita di blow, nah ini kan pada dasarnya mirip akupuntur ya, akupuntur modern yang 10 kali lebih efektif tembakannya daripada jarum biasa. Jadi ketika kita menggunakan ini, automatically ketika titik-titiknya ditembak, badan kita, imun kita bisa memaksimalkan, bahkan sel induk kita bisa boleh dikatakan untuk mengaktifkan lagi, begitu ya. Lalu durasinya pada orang yang penyembuhan parah, ya saya sih kalau memang udah punya sendiri biasanya sama saya 1 jam di terapinya ya. Nah ya memang perlu waktu, tapi biar efektif. Daripada kita ngeblow sebentar, tahu-tahu orangnya kok biasa aja Pak, gitu ya. Nah oleh karena itu saya tembak jarang gagal deh. Pasti terasa manfaatnya ke orang, begitu ya. Next. Oke, nah yang harus dilakukan untuk penggunaan gerakan pertama harap mengikuti langkah-langkah dasar untuk membantu penyumbatan di dalam tubuh membuka titik meridian. Jadi memang langkah-langkah dasar itu maksudnya titik-titik meridian itu perlu ditembak. Betul kalau ada waktunya kita perlu lakukan ya, karena itu sangat baik sekali. Nah, oke, next. Terus hal apa sih yang nggak boleh dilakukan? Nah, di sini eh, kita boleh dikatakan ya jangan ujungnya juga ya dipegangan panas gitu ya. Jadi apa namanya kita megangnya juga yang pas gitu ya supaya tidak terasa panas. Terus disarankan untuk tidak melakukan terapi saat puasa ya memang kadang badan kita itu ketika di blow ada beberapa orang yang punya metabolisme yang beda-beda ketika ditembakkan itu ada reaksi dari dalam tubuh. Oleh karena itu alangkah baiknya kita anjurkan, jadi kita minum, lalu kita makan juga setelah makan gitu ya. Nah, lalu kemudian hindari terapi pada area yang terpasang metal. Alangkah baiknya kalau kita memang jangan ngeblow yang dekat dengan metal atau yang boleh dikatakan pacu jantung lah, baterai lah dan lain sebagainya. Atau kita juga jangan baiknya jangan pegang handphone lalu yang berkenaan dengan radiasi-radiasi begitu. Lalu kemudian di sini jangan mandi dulu karena pori-pori kita lagi terbuka. Nah, kenapa sih Pak? Kok jangan mandi dulu?
Ya karena pori-pori lagi terbuka. Lalu kemudian kena angin, kena AC, kena air, ya jadinya pengobatan kita mubazir begitu ya. Jadi alangkah baiknya berapa lama? Ya 2 jam lah gitu ya. 2 sampai 4 jam alangkah baiknya begitu ya. Nah, kok nggak banget Pak? Ya kalau pengen efektif, pengen lebih bagus ya begitu gitu ya. Oke. Lalu kemudian yang punya masalah kesehatan gitu ya. Nah, alangkah baiknya memang di terapinya apa namanya tiap orang berbeda-beda ya. Cuma kalau bisa ya jangan kaget juga ya karena ada beberapa orang yang ada reaksi atau ada metabolisme yang berbeda-beda karena penyakit orang beda-beda. Tapi jangan kaget karena memang ketika ditembak kayak mirip lah luka kalau mau sembuh, kenapa sih harus gatal dulu? Pengen garuk, itu kan reaksi dari tubuh kita ya. Nah, oleh karena itu, jadi ketika gatal gitu, itu memang proses penyembuhan begitu ya. Jadi jangan heran kalau kok Pak saya agak agak pusing, kok Pak agak mual, tapi jangan khawatir itu cuma sebentar saja. Nah, tapi nggak semua orang ya, ada yang di-blow langsung, enak begitu ya. Untuk orang-orang tertentu, biasanya yang punya penyakit-penyakit tertentu. Oke, next. Nah, terus tidak boleh menyorot langsung ke bola mata ya. Saya biasanya ketika ditembak begini, nah saya sambil merem. Matanya kalau lelah jadi jernih gitu ya. Nanti bisa dicobakan. Tapi kalau yang punya kontak lens jangan ditembak pas lagi ada kontak lensnya ya. Jadi harus dibuka. Nanti kontak lensnya, kemana nih kontak lens? Tiba-tiba hilang gitu begitu ya. Nah, terus kan saluran udara di perangkat kita nanti cepat rusak begitu ya. Terus untuk penyakit darah tinggi jangan di-blow dulu di yang seperti saya jelaskan di ubun-ubun setelah 1-2 minggu badannya lebih normal baru ditembak gitu ya. Nah kayak pijet juga sama loh. Ketika dipijet darah tinggi di bagian leher ke kepala karena apa sih darah tinggi itu kan tekanannya tinggi takut ngebeletuk bahasa Sundanya gitu karena walaupun saya di Makassar tapi saya orang Sunda. Nah, gitu ya. Lalu kemudian di sini perangkat jangan menyentuh badan. Kenapa? Very hot gitu ya, panas gitu ya. Jadi harus ada jarak gitu ya. Apakah bisa melepuh? Ya kalau terlalu dekat bisa melepuh namanya juga panas ya. Kepiting aja dari warna hijau jadi merah. Badan kita juga ya kode nih saya merah. Oke, next. Nah, oke. Nah, apakah batuk pilek flu bisa? Bapak Ibu sekalian, saya baru terbang kemarin karena saya terbang tuh, waduh, 1 bulan bisa 4-5 kali gitu ya. Tahu-tahu hati-hati juga ya sekarang. Jadi harus cepat pakai ITERA semua. Kenapa? Karena satu pesawat tuh batuk Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Batuk, pilek, flu begitu. Nah jadinya wah ini oho di sana ihi di sini uhu wah oho ihi uhu wah semuanya batuk. Saya pakai masker 3 rangka pakai kalung drive gitu ya. Waduh saya pulang-pulang saya blow kenapa tersuges jadi pengen gitu ya. Nah sugesnya. Nah gimana cara blownya? Nah caranya itu kita bisa blow seperti ini alatnya gitu ya. Nah, tapi kita minum dulu, terus nanti istirahat dulu, kurang lebih 3 menit gitu ya. Nah, di blow terus dihirup begitu ya. Nah, itu bagus untuk dihirup pakai hidung, pakai mulut juga dihirup. Terus kemana? Bagian lehernya kanan kiri kita perlu blow gitu. Terus apalagi paru-paru belakang depan gitu ya, dari belakang dan dari depan. Nah, kalau dari belakang gimana? Oh, taruh aja di meja, nggak usah simpel, sulit. Taruh di meja, tinggal kita duduk di belakang, udah langsung tanpa orang lain juga bisa. Kan niat sembuh ya. Jadi kita bisa berbagai cara ngeblow, nggak usah capek-capek. Oh, bagi yang mau beli alat yang bisa gini-gini boleh gitu ya. Nah, ada yang, saya mah pengen sewa dayang, silahkan buat ngeblow. Nah, itu ya kira-kira gambarannya. Next. Di bagian mulut, hirup udara selama 5 menit, lalu blow juga di paru-paru. Paru-paru ada 2 ya. Banyak pengobatan alternatif. Paru-paru ada berapa? 1 di tengah. Wah, bingung ya. Nah, di sini ada 2 ya. Jadi kanan kiri, depan belakang juga di blow. Lalu kemudian leher juga ya. Oke, next. Berapa menit alangkah efektifnya? 2-3 menit ya. Cuman berjarak. Terus tangan kita juga coba kita sekali-kali beginikan supaya nggak terlalu menyengat panasnya. Begitu ya. Nah, terus jangan heran kalau misalnya nanti kena kulit, kok agak merah dikit berapa jam juga nanti normalisasi lagi.
Oke, next. Nah, tadi saya udah memberitahu bahwa ada beberapa orang yang bakal kena reaksi tubuh juga. Jadi jangan heran atau jangan kaget. Nah, struktur tubuh kita kan beda-beda, metabolisme kita beda-beda. Jadi kadang ada juga yang kok tiba, aduh kok saya pusing. Maaf Bapak Ibu sekalian, untuk saraf kejepit kadang-kadang yang kejepitnya kaki kita, lalu kemudian alat blow kita, ternyata kadang-kadang ada yang sampai nangis Bapak Ibu sekalian. Aduh, nangis gitu. Nah, jadi kita tinggal kurangin sedikit, memang perlu adaptasi gitu ya. Nah, kurangi nomornya gitu ya. Nah, itu juga terus jangan kalau dia tanya dulu ya, punya penyakitnya apa. Jadi kita perlu tanya punya penyakit apa. Jangan sampai sakitnya berat, tiba-tiba langsung hantem aja, tahu-tahu badannya kaget. Jadi supaya level kita bertahap dinaikkan, begitu ya. Nah, itu ada reaksi. Jadi jangan heran, kita memang menyembuhkan ada reaksi gitu, ada yang mual dulu, ada yang pusing dulu, jangan heran, tapi nggak semua orang ya. Oke, next. Nah, lalu kemudian semua reaksi di atas normal. Jadi memang reaksi normal. Jadi jangan takut gitu ya. Memang begitu gitu ya, kayak ketika badan lagi diobatin, contoh urat atau otot lagi kejepit begitu pas beginiin, coba dipijetin sampai di badan kita ketika ditembak, aduh, kok jadi sakit gitu ya, kok jadi tambah pegel. Nah, ya sama begitu ya. Jadi itu reaksi di awal, begitu. Jangan heran nanti 3 hari juga beres. Terus kemudian untuk pemulihan dan penyembuhan yang cepat, nah ini tadi saya bicara. Jadi kita perlu mandi alangkah baiknya 2 sampai 4 jam karena pori-pori kita lagi terbuka, terus sirkulasi darah kita lagi dibenarkan, badan juga metabolisme yang lagi dibenarkan, maka kita perlu mandinya nanti. Kadang ada yang kata, panas Pak, panas. Ya biar cepat sembuh gitu ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kurang lebih presentasi dari saya, tapi sebelum itu saya akan memberitahu sebentar. Kebetulan saya punya pasien, salah satu orang cukup terkenal di Makassar. Nah, saya mungkin tidak sebut namanya, mungkin nanti kalau ke Makassar bisa berkenalan langsung. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu namanya dia punya sakit kolesterol, lalu fatty liver, nah dan triglycerid. Tapi menggunakan alat kita rajin rutin sehari 2 kali, lalu kemudian bisa Bisa ternyata 2 minggu ceknya ternyata dari 424 sekarang ke 200, kolesterolnya luar biasa ya. Nah, jadi bisa Bapak Ibu rajin pakai. Kuncinya rajin pakai. Nah, itu dari saya. Terus stroke, Bapak Ibu sekalian, kita banyak banget yang terapi stroke pada sembuh. Orang yang udah lumpuh 3 tahun, 7 tahun pada sembuh. Tapi ingat, rutin pakainya every day. Itu kunci dari saya. Sukses untuk kita semua. Salam sehat dan sejahtera. God bless you all. Sukses. iTera is the best. Sehat, cantik, kaya. Oke, terima kasih Pak Steven. Ya, Pak Steven ini asli USA ya, sama dengan Pak Endang. Orang Sunda asli. Oke, baik Bapak Ibu, setelah Pak Steven ya, bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi, sebenarnya kan kita sudah ada Halodoc sebenarnya ya, bukan Halodoc, Halo Dokter Five ya, yang akan jawab nanti dari Pak Subi, cuman konsultasi dokternya Bapak Ibu harus WhatsApp ya, di nomor 0822 10 18 2477. Ini Bapak Ibu boleh langsung chat saja ke nomor itu ya. Jadi bisa langsung dijawab. Jadi kalau Bapak Ibu menunggu agak lama biasanya Bapak dan Ibu. Dan hebatnya lagi Bapak dan Ibu, Prime saat ini Bapak Ibu bisa langsung datang ke kantor untuk konsultasi dokter setiap hari Kamis Bapak dan Ibu ya. Itu dari jam 1 sampai jam 4 dan dibatasi 10 orang saja dan harus booking tempat dulu nih, WhatsApp dulu ke nomor konsultasi dokter 0822 10 18
2477 ya. Oke. Ehonya kekencengan ya Bapak dan Ibu ya. Oke, baik, lanjut lagi.